Di video ini, saya akan menunjukkan pada Anda cara mengelola saldo di menu pengelolaan pemesanan. Ke stok 2, pengelolaan pemesanan. Menu pengelolaan pemesanan adalah menu di mana Anda dapat menarik menu stok dari account ERP dan menghubungkannya dengan tiap alur langkah kerja di perusahaan Anda, dan menginput tiap slip, lalu melihat status perkembangannya. Di menu ini, Anda juga dapat mengatur alur kerja yang berbeda urutannya sesuai dengan tiap proyek yang Anda butuhkan dan melihat secara sekilas status dari langkah kerjanya di menu status pengelolaan pemesanan. Dan Anda juga dapat mengatur notifikasi untuk PIC ketika tiap langkah selesai. Dan kita telah membahas tentang bagaimana mengatur dan menggunakan menu secara detail di video sebelumnya. Jadi silakan merujuk ke video proses pengelolaan pemesanan dan status pengelolaan pemesanan. Di video ini, kita akan fokus membahas bagaimana mengelola saldo di modul pengelolaan pemesanan. Dengan menggunakan modul pengelolaan pemesanan, atur rumus dan lihat saldo berdasarkan proses urutannya. Saldo dihitung berdasarkan jumlah yang Anda masukkan untuk tiap urutan proses. Misalnya, perusahaan Anda pertama menerima pesanan dari pelanggan Anda dan kemudian memproses penjualan aktual setelah pembayaran diterima. Dalam kasus ini, Anda harus memasukkan data pesanan penjualan terlebih dahulu. Ke stok 1, penjualan, pesanan penjualan. Anda akan membuat slip pesanan penjualan ketika menerima pesanan dari pelanggan. Dan ke jurnal penerimaan, di akuntansi 1, fast entry, jurnal tanda terima, ketika pembayaran dari pelanggan diterima. Dan terakhir, buat slip penjualan. Di stok 1, penjualan baru. Jadi Anda dapat membuat proses mulai dari pesanan penjualan, jurnal penerimaan, dan penjualan. Untuk mengelola pesanan di menu ini, pertama Anda harus membuat kode proses. Klik baru, kemudian atur untuk urutan langkah-langkahnya. Anda dapat mengatur tiap langkahnya seperti ini, dan kemudian klik detail di sisi kanan langkah 3. Dan di bagian standar tampilan saldo, saldo akan dihitung dengan jumlah standar dikurangi jumlah yang dimasukkan. Jadi pengaturan jumlah diterapkan dengan menghitung saldo. Dalam kasus ini, saya akan mengatur jumlah standar sebagai jumlah dari pesanan penjualan dan jumlah yang dimasukkan sebagai jurnal penerimaan, yang artinya perhitungan saldo akan ditampilkan dari hasil jumlah pesanan penjualan dikurangi jumlah jurnal tanda terima, yaitu uang yang masuk. Dan atur apakah akan memasukkan slip yang statusnya dalam e-approval atau belum dikonfirmasi atau dikonfirmasi di bagian status jumlah standar. Lalu terapkan dan simpan. Dan selanjutnya, Anda harus mengatur layar input slip penjualan baru. Di stok 1, penjualan baru. Klik pilihan di kanan atas, pengaturan layar memasukkan. Pilih default atau buat template baru. Dan arahkan mouse ke area atas dan klik tambahkan. Pilih kolom jenis angka dan arahkan sekali lagi ke kolom jenis angka dan klik pengaturan. Ke bagian default di bagian bawah, kemudian pilih pengaturan saldo. Dan Anda dapat memilih opsi untuk tampilan saldo. Saldo total akan menghitung saldo berdasarkan jumlah yang dimasukkan yang dimuat pada layar input terkini. Dan saldo total standar tampilan saldo
akan menghitung berdasarkan jumlah dari langkah proses yang Anda atur proses pengelolaannya. Pilih salah satu, kemudian terapkan. Dan Anda juga dapat mengubah nama tampilannya. Terapkan dan simpan. Dan setelahnya, Anda dapat menginput slip dan melihat saldo. Kembali ke stok 2, pengelolaan pemesanan, status pengelolaan pemesanan. Klik baru, masukkan ID pesanan dan nama pesanan. Pilih prosesnya dan kemudian klik simpan. Dan ke langkah pesanan penjualan, yaitu langkah pertama dengan cara klik lambang pensil. Dan masukkan pesanan, dan kemudian klik simpan. Dan selanjutnya ke jurnal penerimaan, klik pada lambang pensil, kemudian masukkan jumlahnya, dan klik simpan. Dan terakhir ke menu penjualan, klik pada lambang pensil lagi, dan Anda dapat melihat saldo sisa yang belum dibayarkan.